Pada sesi yang lalu kita telah membahas tentang kebutuhan atau konsumsi daya listrik dari berbagai perangkat keras komputer seperti CPU, GPU, motherboard, hard disk drive, SSD, RAM, hingga ke monitor. Kali ini kita membahas tentang besarnya kebutuhan atau konsumsi daya listrik dari keyboard dan mouse. Kedua perangkat keras ini, yaitu keyboard dan mouse ini, merupakan perangkat keras yang tergolong paling sedikit mengkonsumsi daya listrik. Berikut ini kami sajikan dua jenis keyboard dan mouse, yaitu yang menggunakan port PS2 dan port USB. PS2 kependekan dari Personal System 2. Sedangkan USB itu kependekan dari Universal Serial Bus. Nah, ini adalah contoh dari keyboard PS2. Keyboardnya umum semacam ini, cuma konektornya bulat semacam ini. Ini merupakan keyboard tipe lama. Sekarang sudah tidak banyak digunakan, bahkan sudah ditemui di pasaran. Keyboard tipe PS2 ini mengkonsumsi daya listrik umumnya kurang dari 1 watt. Sedangkan mouse yang PS2, jadi mouse-nya itu sama ya, seperti tadi, semacam ini, hanya konektornya itu seperti pada keyboard tadi, konektornya bulat semacam ini. Nah, ini disebut mouse PS2. Sayang sekali saya tidak memiliki contoh untuk mouse yang PS2. Konsumsi daya listrik dari mouse yang PS2 ini umumnya kurang dari 1/2 watt. Nah, sekarang untuk keyboard dan mouse yang tipe USB. Keyboard USB contohnya semacam ini. Keyboardnya umum seperti biasanya, hanya konektornya semacam ini. Ini keyboard USB. Konsumsi daya listriknya berkisar antara 1/4 hingga 5 watt. Sedangkan mouse-nya semacam ini nih mouse-nya. Nah, ini contoh mouse untuk yang USB. Jadi mouse-nya semacam ini, konektornya semacam ini. Ini adalah mouse USB. Konsumsi daya listriknya antara 0,5 watt hingga 1 watt. Nah, sekarang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya konsumsi daya listrik ini? Kita bahas dulu untuk keyboardnya. Nah, merek itu juga berpengaruh terhadap konsumsi daya listriknya. Keyboard yang mereknya berbeda, konsumsi daya listriknya juga berbeda. Nah, faktor kedua yang mempengaruhi adalah fitur teknologi backlit, yaitu lampu latar. Perlu diketahui ada keyboard-keyboard tertentu di sini yang dilengkapi dengan lampu latar atau backlit. Jadi di sini nanti ada cahaya ya yang timbul dari dalam itu. Fungsinya untuk menerangi huruf-huruf, angka-angka atau simbol-simbol yang ada pada permukaan tombol keyboard itu agar tampak jelas. Jadi kegunaannya semacam ini. Keyboard yang dilengkapi oleh lampu latar atau backlit ini biasanya digunakan pada ruangan yang situasinya minim cahaya. Jadi yang agak remang atau yang gelap, agak gelap, seperti itu. Tujuannya agar tulisan, simbol-simbol yang ada pada permukaan tombol keyboard itu bisa tampak jelas. Sebab kalau nggak ada lampu, maka di sini huruf-huruf tadi tidak tampak jelas. Contoh penerapannya. Saya sendiri kalau sedang kerja malam, menggunakan keyboard yang ada lampu latarnya ini. Karena di sebelah saya ada orang yang sedang tidur, kalau lampunya terang dia terganggu. Maka lampunya itu diremang-remangkan. Nah, apabila saya menggunakan keyboard yang dilengkapi backlit atau lampu latar ini nggak masalah, karena huruf-hurufnya masih tampak lebih jelas. Nah, lampu-lampu tadi itu tingkat kecerahannya dan warnanya bisa diubah-ubah. Nah, tentu di sini ya biasanya melalui software juga ada yang diatur melalui software tersebut. Nah, biasanya
keyboard yang dilengkapi oleh backlight atau lampu latar itu digunakan untuk keyboard gaming atau untuk orang-orang yang bekerja untuk jarak waktu yang lama di tempat yang remang seperti tadi. Dan ini banyak pada komputer gaming ya, sering menggunakan itu. Contohnya pada laptop gaming itu seringkali keyboardnya itu dilengkapi oleh backlight atau lampu latar. Tentu keyboard yang ada backlightnya harganya sedikit lebih mahal. Oke, sekarang faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya konsumsi dari mouse? Yang pertama merek ya. Jadi merek yang berbeda, konsumsi daya listriknya juga berbeda, walaupun perbedaannya juga tidak besar. Faktor yang kedua adalah lampu RGB. Jadi ada mouse-mouse tertentu, dia itu dilengkapi lampu di sini. Jadi ada lampu yang timbul di sini yang kelap-kelip semacam itu. Nah, mouse yang dilengkapi lampu semacam ini tentu konsumsi daya listriknya juga akan sedikit lebih besar. Sekali lagi walaupun besarnya itu tidak begitu tampak signifikan ya perbedaannya. Kemudian pengaturan DPI. Ada mouse-mouse tertentu yang memiliki nilai DPI yang rendah dan ada yang tinggi. Mouse-mouse yang memiliki DPI yang rendah itu biasanya kalau digunakan itu tidak sehalus pada mouse-mouse yang DPI-nya tinggi. Jadi ketika kita gerakkan kursornya itu bisa bergerak lebih halus kalau DPI-nya tinggi. Nah ini mouse yang memiliki nilai DPI tinggi itu akan mengkonsumsi daya listrik yang lebih tinggi dibandingkan mouse-mouse yang nilai DPI-nya rendah. Namun ada mouse yang bisa diatur DPI-nya. Nah, faktor berikutnya adalah permukaan dari alas mouse itu sendiri. Jadi orang biasanya menggunakan alas mouse yang dikenal dengan nama mousepad. Permukaannya halus. Jika seperti ini tidak menimbulkan masalah. Kadang-kadang orang tidak menggunakan mousepad dan permukaan tempat landasan dari mouse itu kasar. Apabila seperti ini akan membuat mouse itu bekerja lebih keras. Otomatis kalau dia bekerja lebih keras, konsumsi daya listriknya juga akan meningkat. Nah, itu tadi besarnya kebutuhan atau konsumsi daya listrik dari keyboard dan mouse beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Semoga ini bermanfaat bagi Anda.